Jejak Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gresik yang saya cintai, penting sekali warga masyarakat Kabupaten Gresik untuk mengetahui tentang rencana perubahan tata ruang atau RT/RW yang ada di Kabupaten Gresik. Karena perubahan ini nantinya untuk kebaikan, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Gresik. Secara detailnya rancangan tata ruang atau RT/RW Kabupaten Gresik yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Gresik, yaitu Ibu Dian Palupi ST. Terima kasih dan silakan menyaksikan. 2040, tapi kemudian ada agenda yang urgent terkait pembahasan anggaran PKS 2022, maka diwakilkan kepada kami. Mohon izin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Next, ini alur proses penyusunan RT/RW Kabupaten Gresik dari sejarahnya mulai tahun kita sudah punya Perda nomor 8 tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Gresik 2010-2030 yang ternyata kemudian ketika kita evaluasi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pembangunan yang ada. Maka pada tahun 2018 kami melakukan peninjauan kembali RT/RW berdasarkan SK Bupati nomor 05037 HK 437.12 tahun 2018. Kemudian di tahun 2018 itu juga hasil dari PK RT/RW kami mendapatkan skor 64,20 yang artinya Perda kami harus dicabut karena sudah tidak sesuai lagi substansinya. Mengapa harus dicabut? Karena di dalam Perda kami yang Perda 8 2011 tentang RT/RW Kabupaten Gresik 2010-2030 terdapat substansi kelautan yang sudah tidak lagi relevan dengan kewenangan. Jadi akhirnya Perda nomor 8 rekomendasinya di tahun 2018 harus dicabut. Kemudian menginjak 2019 kami memulai melakukan revisi RT/RW Kabupaten Gresik, kemudian menyusun KLHS, melakukan diskusi kesepakatan bersama dengan kawasan perbatasan yang merupakan salah satu substansi yang dipersyaratkan berdasarkan undang-undang terkait penataan ruang. Di dalam proses itu pun pada tahun 2019 kami juga sudah melakukan proses konsultasi publik sebanyak 2 kali yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder terkait. Di tahun 2019 pula kita melakukan running ke BIG dalam rangka penyusunan persetujuan peta dasar dan peta tematik, dan alhamdulillahnya di tahun 2019 rekomendasi itu keluar. Di tahun 2020 kemudian kita menginjak ke proses selanjutnya, yaitu proses persetujuan atau rekomendasi gubernur dan kemudian juga validasi KLHS. Dan di tahun 2020 pula kami sudah mendapatkan persetujuan validasi KLHS dari daerah Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 alhamdulillah di bulan April kami juga sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari gubernur. Jadi secara substansi keterkaitan antara RT/RW Kabupaten Gresik kemudian RT/RW Provinsi Jawa Timur itu sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini dokumen kami sedang dalam proses persetujuan ke Kementerian ATR. Prosesnya kita sudah melakukan 3 kali evaluasi dan juga penyesuaian terhadap undang
Undang-Undang Cipta Kerja yang baru keluar di bulan Februari tahun 2021. Dan ini masih dalam pembahasan dan evaluasi. Next. Nah, mungkin ini sedikit insight dari kami proses persetujuan penetapan RT/RW setelah adanya UU Desa. Jadi kalau yang sebelumnya tidak ada SOP yang nomor 3. Jadi sebelumnya proses penyusunan RT/RW itu disusun oleh pemerintah kabupaten, kemudian diajukan langsung ke pemerintah provinsi, kemudian ke Kementerian ATR, keluar persetujuan substansi, kemudian dikembalikan lagi ke kabupaten untuk disahkan bersama-sama dengan teman-teman DPRD. Tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diberikan slot yang nomor 3 bahwa sebelum diajukan ke provinsi sebaiknya dilakukan pembahasan Perda RT/RW sehingga apa-apa yang menjadi aspirasi, kemudian hal-hal yang memang masih terlewat dalam proses penyusunan antara eksekutif dengan stakeholder itu bisa disampaikan di sini. Nah, ini sedang kita lakukan saat ini agar bisa menyempurnakan apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita analisis, agar ini menjadi dokumen yang operasional. Kami tidak mau juga mengulangi kegagalan atau perencanaan terhadap RT/RW kami yang lama. Kemudian next. Nah, ini secara normatif saja integrasi antara rencana pembangunan ke dalam rencana tata ruang. Jadi bagaimana kami melakukan kaderisasi dengan RPJP kabupaten. Kemudian kami juga melakukan integrasi bersama-sama kemarin dengan dalam rangka penyusunan RPJM di Kabupaten Gresik 2021-2026. Yang kemudian dokumen kami juga beberapa sudah menjadi acuan Renstra OPD, sehingga diharapkan nanti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam OPD itu secara spasial sudah tertuang di dalam RT/RW Kabupaten Gresik. Next. Ini secara substansi apa yang akan diatur di dalam RT/RW Kabupaten Gresik. Jadi secara normatif menurut Permen ATR nomor 14 tahun 2021 di dalam RT/RW Kabupaten Gresik, di dalam RT/RW itu harus tertuang tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, kemudian rencana pola ruang, kemudian kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian. Sebagai informasi juga, sumber peta kami sudah mendapatkan rekomendasi. Jadi bisa dilihat bahwa sumber peta yang digunakan di kami saat ini, yang pertama adalah Citra peta dasar yang menggunakan Citra Spot 6 atau Citra Spot 7 yang dikeluarkan di tahun 2017. Kami mendapatkannya dari peta dari Lapan. Kemudian yang kedua adalah kami juga sudah mendapatkan peta dasar dan peta tematik yang telah terkoreksi oleh BIG pada tahun 2018. Kemudian kita juga sudah memiliki Citra peta rencana yang menggunakan CSRT tahun 2018 keluar dari BIG. Kemudian kita mengcompile garis pantai yang dikeluarkan oleh LPI tahun 2017. Untuk kawasan-kawasan perbatasan, kita mengacu pada penetapan kawasan perbatasan yang dikeluarkan oleh Permendagri. Jadi ada Permendagri 56 terkait perbatasan Gresik Sidoarjo, kemudian Permendagri 59 tahun 2009 antara Gresik Mojokerto, kemudian Permendagri 63 tahun 2009 pula antara Gresik dan Lamongan. Satu hal yang memang masih belum keluar adalah Permendagri terkait tata batas dengan kota Surabaya. Tapi kami ini pun juga berproses dengan kota Surabaya. Ini sudah mulai ada diskusi lebih lanjut kemarin juga ditemani oleh Mendagri, sehingga ketika kita harus menunggu Permendagri ini akan berlama-lama lagi. Solusinya adalah ketika kami akan berproses lintas sektor di Kementerian ATR, maka dari teman-teman Mendagri yang akan merumuskan bagaimana penetapan batas wilayah antara Gresik dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, kami juga menggunakan pengolahan hasil analisis perencanaan untuk peta kami
pemutahiran sampai tahun 2021. Karena memang kalau secara spasial substansi yang akan berubah karena evaluasi dari teman-teman kementerian, dari teman-teman provinsi, itu pun juga akan mengubah pola peta yang terlihat di dalam gambaran peta kami, sehingga ini masih dalam masih berproses begitu. Kemudian next, ini secara substansi saja Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang dituangkan di dalam RDR Strategi 2020-2040, yaitu tujuan kebijakan dan strategi, kemudian rencana struktur ruang, rencana pola ruang. Mungkin ini normatif saja. Next Mbak. Nah, ini kawasan strategis kami. Jadi di kawasan strategis itu ada 3, yaitu kawasan strategis Gresik Utara yang kita fokuskan sesuai dengan KS dari provinsi, yaitu agropolitan dan metropolitan. Kemudian kawasan Gresik Selatan yang fokus kepada pengembangan kawasan perumahan. Kemudian kawasan strategis Gresik Perkotaan yang lebih ke arah industri, perdagangan, dan penguatan citra kota. Kemudian selanjutnya ini arahan pemanfaatan ruang, saya kira ini normatif dan mandatori. Kemudian next. Ya, ini dasar-dasar kami melakukan evaluasi dari hasil TK FTRW kami yang lama. Kami mulai screening isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Gresik. Jadi ada beberapa hal yang harus kami tampung dan kami sesuaikan dalam produk perencanaan. Yang pertama adalah ini secara struktur ruang, isu strategis secara struktur ruang. Yang pertama adalah ternyata ada reaktivasi jalur KAP Pro Arif Taman Hakim, Stasiun Indo dan Surabaya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan jalur kereta api dalam pelayanan kawasan pesisir timur Kabupaten Gresik. Poin yang kedua ini adalah ide kami. Jadi permasalahan adanya penetapan JP sebagai KEK itu harus kami prediksikan multiplier efeknya. Salah satunya adalah dari sektor transportasi. Maka kemudian kita tidak bisa lagi mengandalkan jalan raya untuk pergerakan transportasi terutama barang. Inisiasinya adalah salah satunya kami harus menggandeng Kementerian Perhubungan dalam rangka penyusunan reaktivasi rel kereta api sebagai salah satu demand untuk bisa menyediakan sarana transportasi yang fokus juga untuk barang. Maka ini kita lakukan perencanaan inline connectivity yang sudah kita selesaikan di tahun 2020 dan alhamdulillahnya di tahun 2021 ini Gayung bersambut dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perekonomian. Mereka membantu kami dalam rangka menyusun DED. Harapan kami dalam 4 tahun ke depan ini bisa kita realisasikan sehingga daerah pesisir timur, pantai timur pesisir Gresik, terutama yang banyak mengandalkan sektor industri, itu bisa difasilitasi dilayani oleh kereta api. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu pengembangan stasiun Indro dengan konsep COD. Daerah perkotaan kita ini sudah semakin lama semakin crowded. Maka menuju ke smart city salah satunya kita harus memiliki kira kebuatan jadi konsep COD ini harus kita masukkan di dalam konsep RTRW kami, karena kita tidak bisa lagi mengandalkan rencana-rencana yang berbasiskan hal-hal yang sudah lama gitu. Jadi mungkin memang bukan seperti konsep COD yang ada di Jakarta, tapi selama 20 tahun kita merasa yakin bahwa kita bisa membangun sebuah kompleks city yang bisa mengandalkan public transport yang ada di perkotaan Kabupaten Gresik, terutama di wilayah-wilayah yang sekarang sudah berkembang menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Maka ini juga kita masukkan dalam salah satu isu strategis di seluruh Kabupaten Gresik dan masuk ke dalam kebijakan dan strategi nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan koridor Wahidi di perkantoran Kabupaten Gresik dengan konsep COD bulan. Next, Mbak. Nah, ini adalah isu strategis yang ada di wilayah Pulau Bawean. Jadi dengan adanya pengembangan bandara domestik di Pulau Bawean, ini harus juga kita tingkatkan skala pelayanannya, tidak lagi hanya mengandalkan pada bandara domestik,
terutama kemudian di bawah itu sudah kita rekatkan kawasan strategis yang berbasis pariwisata, kemudian berbasis pariwisata secara pendidikan, kemudian berbasis lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini permasalahan kami di RT/RW yang lama. Jadi ketika ada ruang-ruang yang direncanakan kegiatan yang sifatnya masif seperti industri, ternyata infrastruktur yang kita sediakan belum memenuhi. Bisa kita lihat bahwa di dalam kawasan industri itu di beberapa di internal kawasannya satu jalannya masih jalan desa. Nah ini kita harus evaluasi agar ketika sebuah ruang, sebuah kawasan itu dikembangkan untuk sebuah kegiatan industri, maka kelas dan satu jalan harus disesuaikan. Nah ini juga menjadi inisiasi kami, dan ini juga sudah kami sampaikan ke teman-teman dinas PUTR agar mengevaluasi SK jalan yang sudah diterbitkan agar disesuaikan dengan rencana pola ruang yang ada di dalam RT/RW Kabupaten Gresik. Kemudian selanjutnya yaitu adanya kebutuhan infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan Gresik Utara. Jadi ketika di dalam RT/RW kami yang lama, rencana tol itu membelah pada posisi exit tol Kebomas menuju Kabupaten Lamongan, perkotaan Lamongan, kemudian ke arah Bojonegoro sampai ke utara. Kami melihat bahwa ini adalah pemborosan sumber daya. Kenapa? Karena rencana tol itu berdekatan, berdampingan dengan pengembangan jaringan jalan nasional. Nah, padahal rencana kita adalah mengecilkan atau mengurangi disparitas wilayah antara utara, perkotaan, dan selatan. Saat ini memang utara masih belum terekspor secara baik atau secara optimal. Maka salah satu inisiasi kami agar ini dimasukkan ke dalam RT/RW provinsi, RT/RW nasional adalah mengembangkan jaringan jalan tol, extension dari tol KLDM menuju ke utara. Jadi wilayah pesisir itu terlayani dengan jaringan jalan tol. Hal ini akan bisa membuka kesempatan, terutama pembukaan wilayah di daerah Panceng, di daerah Bunga. Nah, itu bisa kita lihat dan kita antisipasi dengan perkembangan beberapa ruang yang berubah di lokasi-lokasi tersebut. Kemudian selanjutnya, nah yang ini adalah isu-isu strategis terkait keciptaan. Jadi beberapa kegiatan, beberapa infrastruktur kami ternyata memberikan tambahan, terutama terkait satu proyek air minum. Kalau yang dulunya hanya mengandalkan IPALU Bumdi, kemudian Kali Surabaya, saat ini kita juga sudah bisa mendapatkan sumber air baku dari mata air unggulan, kemudian BGS, beberapa waduk yang kita kembangkan. Nah ini kita harus siapkan untuk penyiapan infrastruktur air minum. Tapi ke depan di dalam RT/RW kami tidak berhenti pada air. Saat ini kita masih pada fungsi air bersih. Tapi ke depan sesuai dengan SPM kita harus bisa mencapai target pelayanan air minum. Kemudian untuk TPA, TPST yang saat ini juga menjadi masalah karena kita hanya memiliki satu-satunya TPA yang ada di MIP, jadi itu pun hanya ada pinjam pakai. Maka inisiasi kita adalah mengembangkan pelayanan TPA secara terpadu di beberapa wilayah. Ada 4 yang akan kami bagi, yaitu di Gresik Utara 1, kemudian di Gresik perkotaan kita masih mengandalkan MIP, kemudian di Gresik Selatan yang saat ini juga sudah kita inisiasi dengan membeli di Belaprojo. Jadi ini pun satu lagi di Bawean. Nah ini juga diikuti dengan pengembangan IPLT sehingga kita mengharapkan ke depan pelayanan infrastruktur sanitasi itu juga bisa terpadu. Kemudian selanjutnya untuk pengurangan dan pengelolaan sampah kita melakukan strategi kebijakan berupa pengembangan TPST, kemudian bank sampah berdasarkan hierarki pelayanan perkotaan. Jadi nanti diharapkan persentase pengurangan sampah itu lebih besar. Jadi yang dibuang di TPA itu sudah tidak lagi semua sampah yang dibuang di TPA. Kemudian selanjutnya adalah PR kita yang memang masih sampai tahun 2026 mungkin masih akan berlanjut, yaitu pengendalian banjir Kali Lamong. Nah di dalam RT/RW kami ini juga sudah kami inisiasi apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman BPBS
dengan teman-teman dinas PUPR sudah kita adopt di dalam pengendalian banjir di Kalilamong. Next. Setelah struktur, kita menuju ke pola ruang. Yang paling menarik karena warna-warnanya yang ada di utara. Kita bagi dulu menjadi kawasan di Gresik Utara. Di Gresik Utara, isu yang bisa kita gambar adalah yang pertama adalah kawasan KEE, kawasan ekosistem esensial yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan nantinya kita akan mengembangkan ini menjadi kawasan Ramsar. Artinya kawasan Gresik Utara terutama di Kepala Burung di Kecamatan Ujung Mangkah ini sudah kita inisiasi, kita lindungi untuk menjadi pengembangan kawasan ekosistem esensial. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kawasan agropolitan dan metropolitan dan juga kawasan pendukungnya. Nah, di lokasi Gresik Utara juga ini juga sudah kita sediakan dengan penyediaan infrastruktur berupa jalan tol. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan kawasan industri tematik yang ada di kawasan Gresik Utara pula. Dalam hal ini kenapa disampaikan industri tematik? Karena kawasan industri Gresik Utara kita harapkan disesuaikan dengan tema agro dan minat. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan kawasan pesisir sebagai kawasan lindung perikanan, pelabuhan, dan industri sesuai dengan karakteristik kawasan. Kemudian ini yang paling penting, isu yang paling sering keluar yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan eks-tambang yang ada di Gresik Utara. Selanjutnya ini adalah gambaran bagaimana PT Semen Indonesia yang sudah berkegiatan sampai saat ini kemudian meninggalkan warisan-warisan. Yang pertama adalah legacy industry, kemudian legacy nature, kemudian legacy culture, di mana kita harus juga bisa mengkompromis apa yang sudah direncanakan mereka dan lahan-lahan yang memang sampai saat ini masih dalam kewenangan PT Semen Indonesia. Maka kemudian kami mengintegrasikan itu menjadi sebuah kawasan yang kita sebut sebagai city branding kota budaya. Dalam hal ini kita mencoba untuk memadusuasikan apa yang direncanakan oleh PT Semen Indonesia yang bisa merubah wajah kota kabupaten. Kegiatan-kegiatan industri yang sifatnya kegiatan industri padat karya kami sarankan untuk bisa bergeser ke lokasi-lokasi yang bukan merupakan kawasan perkotaan Kabupaten Gresik. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan PUKS dari PT BMS menjadi pelabuhan internasional yang sebelumnya di dalam RTRW 2010-2030 ini tidak muncul. Nah, saat ini selain pelabuhan PUKS ternyata secara rencana induk pelabuhan Teluk Lamong skalanya sudah berubah menjadi pelabuhan umum. Nah, ini juga kita harus antisipasi dan kita masukkan ke dalam isu strategis pola ruang. Kemudian selanjutnya yaitu penataan kawasan perbatasan antara Duduk Sampean dan Lamongan. Perlu kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini ketika UMR naik, ada beberapa kegiatan industri yang sifatnya padat karya itu hijrahnya ke Lamongan dan Tuban. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa dengan melakukan relokasi itu lebih efisien dibanding mereka harus membayar UMR yang memang perbedaannya sangat-sangat tinggi antara Lamongan dan Kabupaten Gresik. Dan didikan mereka adalah beberapa kawasan perbatasan yang ada di Lamongan dan Gresik. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia di wilayah Kabupaten Gresik. Maka kemudian kita harus duduk bersama dengan Kabupaten Lamongan dalam hal ini, yang kalau kami lihat mereka banyak melakukan kegiatan perikanan budidaya di wilayah Kecamatan Gresik. Itu menjadi perbudanan perindustrian yang sangat masif. Ini direncanakan apa? Dari Kecamatan Lamongan dengan dari Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Gresik. Kemudian selanjutnya adalah penetapan kawasan industri Manyar atau JIP sebagai kawasan ekonomi khusus. Nah, ini sudah ada keluar perpresnya. Ini juga harus kita antisipasi. Kenapa? Dengan mereka ditetapkan sebagai KEE, kita harus melindungi
hak warga-warga Kabupaten Gresik agar bisa menikmati, bisa ikut serta bergembira dalam penetapan KEK ini. Jangan sampai kemudian ketika sudah ditetapkan sebagai KEK diberikan banyak privilege, ultimate package, kemudian forex direct investment, tapi tenaga kerjanya semua mengambil dari tenaga kerja di luar kabupaten. Maka kita harus juga bisa melihat bahwa ini sebuah peluang, ini sebuah kesempatan buat kita untuk bisa bergaining ke teman-teman pengembang kawasan agar gap kemiskinan juga bisa terkurangi, kemudian angka pengangguran terbuka juga bisa berkurang. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan Quarry PT Semen Indonesia. Tadi sebagaimana yang saya jelaskan bahwa ini juga harus kita konsentrasikan agar tidak menjadi lahan yang terbengkalai. Kemudian selanjutnya adalah di Gresik Selatan. Di Gresik Selatan kita lebih fokus kepada terutama yang daerah Cerme. Ini kita fokus ke arah pengendalian alih fungsi lahan perikanan. Karena kita juga bisa melihat bahwa di sepanjang jalan provinsi yang saat ini exit tol Trianto Budi Bunder di exit tol Cerme banyak sekali perubahan fungsi ruang. Kami tidak ingin menduplikasi permasalahan yang ada di wilayah Surabaya dalam hal ini yang pergudangan Promokalisari. Mbak Oso bilang, nah ini kan menjadi sebuah problematika kita tersendiri ketika itu ditetapkan. Tapi juga kita bisa melihat bahwa ketika sebuah kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan industri di arah pesisir, maka ternyata banyak demand untuk penyimpanan. Dan ini terlihat di sepanjang ruas jalan Cerme. Nah, kami berusaha secara lingkungan kita kendalikan. Jadi secara investasi kita tetap berjalan, PAD ditingkatkan, kemudian kebutuhan investasi juga bisa ditampung, akan tetapi pengendalian fungsi ruang, terutama rakyat asli Gresik, terutama yang ada di Cerme, yang notabene adalah petambak budidaya ikan, itu bisa kita lindungi. Kemudian selanjutnya kalau Benjen dan Palembanggang, mohon izin, memang kami ditetapkan sebagai lumbung padi Kabupaten Gresik, maka masih kami support untuk itu. Tapi ini tidak menutup peluang agar ini bisa dipaduserasikan ketika ada beberapa investasi yang masuk di lokasi-lokasi ini, akan tetapi fungsi utamanya tetap agroboritan. Kemudian selanjutnya untuk yang di kawasan Cerme juga, kawasan Cerme dan Bunga, kita lebih fokus kepada peningkatan sentra industri kecil menengah yang selama ini belum bisa kita sentuh secara spasial, yaitu beberapa kegiatan UKM, UMK yang seperti sarung, peci, kemudian makanan kecil. Nah, mungkin ini bisa kita fasilitasi, kita berikan sedikit ruang, kebijakan dan strategi yang diatur di dalam perda kami sehingga mereka bisa hidup. Kemudian selanjutnya adalah integrasi dan keterpaduan kawasan perbatasan Surabaya Barat. Jadi memang secara geografis kita diuntungkan dengan adanya pengembangan kawasan Surabaya Barat, sehingga kita bisa melihat perbedaan jumlah penduduk siang dan malam hari. Nah, sebaiknya kita coba untuk melihat multiplier effect yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di Surabaya. Maka kita mencoba untuk melakukan paduserasi terutama terkait infrastruktur, terus kemudian transportasi massal yang disediakan oleh teman-teman kota Surabaya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan pengembangan kawasan perumahan yang sangat-sangat masif di Gresik Selatan, maka kita juga harus mampu mengendalikan urban sprawl atau perkembangan perkotaan yang nanti akan mengakibatkan pertumbuhan baru. Jangan sampai apa yang terjadi di perkotaan kita yang memang sudah ada beberapa titik-titik kantong-kantong kumuh yang terjadi, ini diduplikasi di Surabaya, di Gresik Selatan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan, merencanakan beberapa exit tol Trian, Legundi, Bunder, Manyar. Jadi sudah kita lihat bahwa ada exit tol Belanrejo, kemudian exit tol Cerme, kemudian exit tol Kebomas. Maka beberapa ruang kita harus manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non primer, non pertanian, non perikanan. Ini juga salah satu kuncian kita untuk sebagai pintu masuk investasi. Kemudian selanjutnya Pulau Bawean.
Nah ini kalau bawean kami rasa fokus pada pariwisata, kemudian pesona wisata bahari yang berbasis pada cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi mungkin next Mbak Umu, nanti akan kami sampaikan materi kami kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa kebijakan yang harus kita adopt. Yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas PP 26 tahun 2008 tentang RT/RWN. Jadi ada beberapa hal yang dirubah yang ternyata dari RT/RWN itu berada di wilayah Kabupaten Gresik, yaitu pengembangan gerbang Kertosusulan sebagai PKN. Jadi dulunya kalau seluruh Kabupaten Gresik itu menjadi PKN, saat ini yang dipilih PKN hanya di 5 kecamatan, yaitu Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti, dan Triorejo. Kemudian adanya pengembangan tol Sumo, pengembangan tol Gresik Tuban, kemudian pengembangan pelabuhan nasional, penetapan SM suaka marga satwa pada di Pulau Bawea, kemudian pengembangan kawasan andalan dan kawasan strategis nasional. Next, Mbak Umu. Kalau inti, oke. Nah, ini integrasi antara RT/RW Kabupaten Gresik dengan PP nomor 13 tahun 2017 tentang RT/RWN. Saya rasa ini sifatnya mandatori, mungkin nanti masih bisa diperbarui lagi. Next, Mbak Umu. Yang ini adalah bagaimana kami mengimplementasikan Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan gerbang Kertosusila. Jadi ada beberapa hal, yaitu kawasan ekonomi khusus yang ada di JP, kemudian air unggulan, kemudian transportasi publik, yaitu Surabaya Regional Railway Line dan LRT Surabaya, itu juga sudah kami adopt. Kemudian pengembangan dermaga dan fasilitas publik juga sudah kita adopt. Kemudian adanya penyediaan pembangkit listrik juga sudah kita adopt di dalam RT/RW kami. Selanjutnya, nah ini titik-titik rencana pengembangan infrastruktur jalan dalam Perpres 80 tahun 2019. Jadi bisa kita lihat bahwa ternyata usulan kita untuk bisa mengembangkan jaringan jalan tol Krian Lebudi Bunder sampai extend di utara itu diadop di dalam Perpres 80 tahun 2019. Next, Mbak Umu. Oke, kalau yang ini saya rasa sifatnya mandatori. Next aja, Mbak Umu. Mungkin kita langsung fokus ke tujuan penataan ruang, ke slide nomor 12. Nah, ini rumusan yang bisa kita tawarkan. Jadi sebelumnya untuk yang RT/RW Kabupaten Gresik itu kata pertama yang digunakan adalah industri. Tapi kemudian senyapang saat sekarang ini bergeser, ternyata ada beberapa hal yang harus kita selamatkan, yaitu budaya. Ini juga sudah kita selaraskan dengan RPJP dan juga RPJM yang saat ini. Jadi akhirnya kami mencoba untuk merumuskan tujuan penataan ruang kami yang baru, yaitu sebagai pusat pertumbuhan yang berbasis budaya, berbasis industri, berbasis agribisnis yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan. Memang secara normatif, tapi dalam hal ini kami mencoba mengedepankan Gresik secara islami dalam konteks budaya. Next, Mbak Umu. Nah, ini adalah arahan struktur ruang kami. Ini sudah masuk ke dalam materi rencana. Jadi struktur ruang kami terbagi habis, seluruh perkotaan kami habis. PKN kami ditetapkan sesuai dengan RT/RWN, yaitu PKN Gresik, PKN Kebomas, PKN Menganti, Manyar, dan Triorejo. Kemudian untuk PKL, Pusat Kegiatan Lingkungan, kita diarahkan pada Kecamatan Cerme, Sidayu, dan Kedamaian. Kenapa kok diarahkan ke PKL-nya ada di Cerme, Sidayu, dan Kedamaian? Karena secara analisis skalogram, berdasarkan satu analisis pertumbuhan penduduk, ketersediaan fasilitas, ketersediaan prasarana, maka 3 kecamatan ini mampu menggerakkan fungsi-fungsi yang ada di kecamatan sekitarnya. Pusat kegiatan nasional, Pak.
Jadi nanti kegiatan-kegiatan dari pusat itu lebih ke arah lokasi-lokasi ini, kecamatan-kecamatan ini. Betul. Penetapan kewenangannya ada di pusat. Jadi kami tinggal, betul. Jadi ini tinggal kami adopt. Kalau untuk PKL sampai ke bawah itu kewenangannya ada di kabupaten. Alhamdulillah sampun Bapak. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, jadi PKL ini juga kami analogikan ketika dulunya ditetapkan sebagai kewenangan, maka kami melihat bahwa ini adalah fungsi-fungsi yang bisa menggerakkan kegiatan pusat perkotaan yang menghubungkan antar kecamatan. Maka kenapa inisiasi ini selain analisis kalogram, ini juga kita rencanakan di Cermai, Sidayu, dan Kedamaian. Kemudian yang selanjutnya adalah arahan futur ruang kami, yaitu mengintegrasikan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berbasis konsep agropolitan dan minapolitan. Jadi ketika sebuah kawasan ditetapkan sebagai agro dan mina yang saat ini dianggap sebagai kawasan pedesaan, kami mencoba untuk menginisiasi agar bisa terwakili proses dari hulu sampai hilir, sehingga ketertinggalan secara ekonomi, kemudian ketakutan, kekurangan pendapatan asli desanya mungkin itu bisa terwakili di sini. Selanjutnya transportasi. Atau kami skip ke pola ruang? Boleh, siap. Langsung ke pola ruang, Mbak. Yes. Siap. Jadi ini di slide 15. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kami merubah pola ruang yang tahun 2010 menjadi pola ruang di tahun 2020. Mohon izin tadi sempat diingatkan oleh Bu Tias selaku akademisi dari Unit Pusat Brawijaya, karena saat ini sudah ada UCK dan prosesnya sudah 2021, apa nggak sebaiknya RT/RW kami disusun di tahun penyusunannya dianggap 2021. Itu nanti kami kembalikan ke forum. Intinya data kami sampai saat ini masih bergerak, dan bila dikatakan itu tahun 2021 masih sangat relevan, karena analisis kami akan selalu dimutakhirkan selama dalam proses peninjauan substansi.